Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar materi pelajaran IPA dengan materi penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungannya serta pelestarian lingkungan. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam materinya. Oke, yang pertama kita akan membahas penyesuaian hewan dengan lingkungannya. Hewan menyesuaikan dengan lingkungannya itu ada beberapa tujuan. Nah, yang pertama, bentuk penyesuaian hewan dengan lingkungannya ini tujuannya untuk memperoleh makanan. Nah, cara penyesuaiannya itu ada beberapa cara. Yang pertama itu adalah bentuk paruh hewan. Jadi yang disesuaikan adalah bentuk paruhnya atau kita sebut saja bentuk mulutnya. Yang pertama ada bentuk paruh pemakan biji. Maka ciri-cirinya paruhnya itu pendek dan kuat. Nah, biasanya dimiliki oleh burung pipit. Lalu ada yang pemakan daging. Nah, berarti ciri-ciri paruhnya itu kuat, tajam, melengkung di ujung. Nah, contoh hewannya yaitu elang. Lalu yang ketiga ada yang bentuk paruh mencari makan di lumpur. Nah, jadi si paruhnya ini bentuknya seperti sudu dan pangkalnya bergerigi. Nah, biasanya ini dimiliki oleh bebek. Oke, yang selanjutnya itu adalah paruh pemakan serangga. Nah, biasanya paruh ini bentuknya kuat, agak panjang dan runcing. Nah, biasanya dimiliki oleh burung pelatuk. Selanjutnya ada paruh pemakan ikan. Nah, biasanya bentuknya panjang dan berkantong, ada kantongnya. Nah, contoh hewan yang memakan ikan itu yaitu hewan pelikan. Gitu. Lalu paruh yang terakhir adalah paruh penghisap madu. Nah, biasanya bentuknya panjang dan runcing. Nah, dimiliki oleh burung kolibri. Kalau tadi kita bahas itu ada bentuk paruh, sekarang bentuk kaki hewan. Nah, bentuk kaki hewan pun bermacam-macam gitu ya. Nah, di sini yang akan Ibu bahas hanya ada 5. Yang pertama itu adalah ini adalah pejalan kaki, hewan pejalan kaki. Nah, ini biasanya ciri-cirinya memiliki 3 jari menghadap ke depan dan 1 jari bagian belakang tidak tumbuh sempurna. Nah, ini biasanya dimiliki oleh ayam dan burung unta. Lalu yang kedua yaitu kaki perenang. Nah, biasanya jari kakinya ini berselaput, ada selaputnya. Nah, contohnya yang hewan yang memiliki kaki perenang itu adalah itik dan angsa. Lalu yang ketiga, kaki pemangsa. Nah, biasanya ciri-cirinya kalau kaki pemangsa, jari kakinya pendek, kukunya melengkung tajam dan cakar kuat untuk mencengkram. Nah, biasanya dimiliki oleh hewan burung elang dan raja wali. Lalu yang keempat adalah kaki pemanjat. Nah, jarinya ini biasanya terdiri atas 4 dengan 2 jari berada di depan dan 2 jari berada di belakang. Nah, biasanya dimiliki oleh burung pelatuk. Lalu ada juga kaki petengger. Nah, biasanya kaki petengger ini jari kaki panjang dan telapak kakinya datar untuk bertengger di ranting-ranting pohon. Nah, biasanya dimiliki oleh burung kutilang dan burung kenari. Lalu yang ketiga adalah bentuk mulut hewan. Bentuk mulut hewan ini bermacam-macam. Yang pertama ada hewan penggigit. Nah, biasanya bentuk mulutnya seperti ini. Gitu. Lalu ada hewan penjilat. Nah, bentuknya seperti ini. Lalu ada hewan penghisap seperti ini dan hewan penusuk seperti ini. Nah, mulut yang menggigit itu biasanya dimiliki oleh belalang. Mulut yang menjilat itu biasanya dimiliki oleh lalat. Mulut menghisap itu dimiliki oleh kupu-kupu. Dan mulut yang menusuk itu dimiliki oleh nyamuk. Nah, tadi adalah bentuk penyesuaian hewan untuk memperoleh makanan. Sekarang ini Ibu akan bahas bentuk penyesuaian hewan dengan lingkungannya, tapi fungsinya atau tujuannya itu berbeda, yaitu untuk melindungi diri dari musuh. Nah, yang pertama itu ada celurut. Nah, celurut ini biasanya mengeluarkan bau yang menyengat untuk menghindari diri dari musuh. Lalu bunglon. Nah, bunglon ini biasanya mengubah warna tubuhnya sesuai dengan suhu lingkungan. Lalu ada siput. Nah, siput di sini memiliki cangkang yang keras untuk melindungi
tubuhnya. Lalu ada kalajengking, ada kelabang, ada lebah. Nah, biasanya mereka mempunyai sengat yang beracun untuk mematikan musuhnya gitu. Lalu ada cumi-cumi. Nah, cumi-cumi di sini biasanya kalau didekati musuh dia suka mengeluarkan tinta hitam untuk mengecoh musuhnya. Lalu kalau cicak, nah kalau misalnya ekornya diinjak oleh musuh maka cicak bisa memutuskan ekornya gitu. Oke, selanjutnya ada terenggiling. Nah, terenggiling di sini kalau misalnya didekati musuh dia bisa menggulungkan badan dan bisa menggelinding dengan sendirinya. Nah, kalau ini yang terakhir adalah kaki seribu. Nah, kaki seribu ini memiliki bagian punggung yang kuat untuk melindungi bagian tubuh yang kuat gitu ya. Nah, ini adalah cara adaptasi beberapa hewan ketika melindungi dirinya dari musuh. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang tumbuhan. Tadi kan cara penyesuaian hewan dengan lingkungannya. Sekarang kita akan membahas cara penyesuaian tumbuhan dengan lingkungannya. Nah, yang pertama ada kaktus. Nah, di kaktus ini hidup di daerah gurun. Makanya dia memiliki daun yang berduri untuk mengurangi penguapan. Lalu batang yang tebal untuk menyimpan cadangan air dan akar yang menjalar panjang untuk mencari sumber air. Lalu yang kedua ada teratai. Nah, teratai ini biasanya hidup di daerah rawa. Nah, teratai ini memiliki daun yang lebar dan tipis. Nah, untuk mempercepat dan memperbesar penguapan. Nah, batangnya pun yang ada di dalam air di sini itu berongga karena untuk bertahan hidup di air. Lalu yang ketiga ada bunga mawar. Nah, bunga mawar ini biasanya tumbuh di daerah kebun ya gitu. Nah, bunga mawar di sini memiliki batang yang berduri untuk melindungi diri dari musuh. Selanjutnya ada pohon jati dan pohon mahoni. Nah, pohon jati dan pohon mahoni ini biasanya kalau lagi musim kemarau dia menggugurkan daunnya supaya untuk mengurangi penguapan. Karena kan kalau di musim kemarau itu kan jarang air sehingga apabila sebuah pohon itu mengalami penguapan yang berlebihan maka akan kehabisan air. Makanya ketika musim kemarau itu pohon jati dan pohon mahoni menggugurkan daunnya supaya mengurangi penguapan gitu. Yang terakhir ada nangka, sawo, karet, jambu mete, dan bunga kamboja yang sama-sama memiliki getah untuk melindungi diri dari musuhnya. Jadi getahnya ini sangat lengket gitu ya sehingga musuh tidak berani untuk mendekat. Nah, ini pohon nangka, ini pohon sawo, ini pohon karet, ini jambu mete, dan ini bunga kamboja. Nah, itulah beberapa cara penyesuaian hewan dan tumbuhan dengan lingkungannya. Lalu bagaimana ya upaya-upaya kita untuk melestarikan lingkungan? Maka di sini kita akan bahas bagaimana upaya untuk melestarikan lingkungan. Nah, antara lain yang pertama dapat membuang sampah pada tempatnya. Lalu yang kedua menanam pohon di pekarangan. Yang ketiga, pembuatan taman-taman kota. Yang keempat, melakukan tebang pilih dan menanam kembali lahan yang pohonnya sudah ditebang atau reboisasi. Menangkap ikan secara musiman untuk menghindari terjadinya kepunahan. Jadi maksudnya yang nomor 5 ini kita itu menangkap ikan itu tidak boleh semuanya diambil karena kita mengambilnya hanya yang sejenis saja supaya tidak terjadi kepunahan gitu. Lalu yang keenam, menyiapkan bahan pangan yang beraneka ragam sehingga tidak terjadi kelangkaan. Jadi kita itu harus membiasakan diri untuk menyediakan bahan pangan yang beragam gitu ya supaya tidak terjadi kelangkaan gitu. Oke, nomor 7, menjaga kelestarian hutan bakau dan membuat tembok pemecah gelombang untuk mencegah terjadinya abrasi. Nah, abrasi ini apa sih? Nah, abrasi adalah pengikisan tanah di sekitar pantai. Apabila di daerah sekitar pantai itu dibangun atau tembok pemecah atau hutan bakau, maka abrasi ini tidak akan terjadi. Jadi tanah-tanah di sekitar pantai itu tidak akan terkuras. Itu. Yang kedelapan, mencegah terjadinya penggundulan hutan dengan reboisasi. Seperti itu. Nah, itu adalah beberapa cara melestarikan lingkungan. Kita masuk ke contoh soalnya. Nah, di sini ada gambar sebuah sungai yang dipenuhi oleh sampah gitu ya. Nah, kita baca soalnya. Kondisi sungai seperti gambar di atas banyak terjadi di kota-kota besar. Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulanginya adalah upaya apa ya yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah ini? Jawabannya yang
A, betul. Kita bisa melakukan pengerukan dasar sungai gitu. Oke. Yang kedua, amatilah gambar berikut. Nomor 1, 2, 3, dan 4. Bentuk kaki unggas disesuaikan dengan tempat hidupnya. Nah, burung pemanjat mempunyai bentuk kaki yang ditunjukkan oleh gambar nomor 3. Nah, ini adalah kaki pemanjat karena ada 2 jari di depan dan 2 jari di belakang, maka jawabannya yang C. Kalau nomor 1 ini adalah kaki penerkam, yang kedua ini adalah kaki yang ayam ya, untuk menggali makanan, lalu ini kaki perenang gitu. Oke, selanjutnya, nah, belalang daun beradaptasi dengan lingkungannya dengan memiliki warna hijau pada tubuhnya seperti daun dengan tujuan. Kenapa sih belalang daun itu warnanya hijau? Tujuannya adalah yang C, supaya menyerupai daun agar sulit dikenali oleh musuh. Maka tujuannya sebenarnya untuk mengelabuhi musuh. Makanya belalang daun warnanya hijau dan hinggap di daun supaya tidak terlihat. Oke, selanjutnya, tujuan dibuatnya taman-taman kota adalah yang B, mengurangi pencemaran udara. Ini sudah jelas ya. Oke, selanjutnya, di hutan ditemukan berbagai jenis hewan, diantaranya landak dan serigala. Apabila landak bertemu dengan serigala, upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi dirinya supaya tidak dimangsa oleh serigala adalah, nah, berarti kita harus tahu terlebih dahulu cara penyesuaian diri landak. Nah, cara penyesuaian diri landak yaitu menegakkan rambutnya, karena landak itu kan banyak duri-duri tajam ya, atau bisa kita sebut juga dengan rambut. Nah, ini kalau ada musuhnya itu akan ditegakkan, jadi supaya menakut-nakuti musuhnya seperti itu. Oke, kalau yang A itu ini terenggiling, cara adaptasi terenggiling. Kalau ini cara adaptasi walang sangit. Kalau ini itu cara adaptasi kijang ya, atau kanguru gitu. Oke, selanjutnya, bakau banyak ditemukan di daerah pantai. Ciri khusus tanaman bakau adalah memiliki yang C, akar napas untuk pertukaran oksigen. Jadi pohon bakau itu memiliki akar nafas untuk dia bernafas, pertukaran oksigen gitu. Oke, selanjutnya, hutan merupakan paru-paru dunia serta menjadi tempat hidup berbagai jenis tumbuhan dan hewan, sehingga keberadaannya sangat penting. Akan tetapi seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, jumlah hutan pun semakin berkurang akibat adanya pembakaran hutan dan pembalakan liar untuk ladang berpindah. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan sehingga perlu dilakukan upaya untuk menanggulanginya. Salah satu upaya penanggulangan yang dapat dilakukan adalah melakukan tebang pilih. Nah, tebang pilih itu adalah menebang pohon-pohon yang sudah tua namun menanaminya kembali dengan pohon baru gitu ya. Nah, kalau membuat sengkedan sama melakukan rotasi tanaman itu biasanya untuk melestarikan sawah gitu. Kalau membuat swaka marga satwa itu untuk melestarikan hewan-hewan yang sudah langka. Nah, seperti itu. Nah, itulah penjelasan materi IPA kali ini. Terima kasih.